Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madhav Hakim. Nah, kali ini kita sudah sampai pada bab DNS server yang authoritative server. Ini lanjutan yang kemarin ya teman-teman, yaitu materi DNS server yang sesing dan forwarding. Nah, pada bab kali ini itu terdapat beberapa materi seperti konsep authoritative DNS server. Nanti kita akan coba clone juga Debian untuk web server, konfigurasi zone file, dan materi yang lainnya. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Nah, ini adalah konsepnya teman-teman. Nah, jadi DNS authoritative server itu sebenarnya bersama dengan DNS chasing teman-teman. Nah, pada DNS chasing, pada saat kita ingin mengakses yang namanya facebook.com, kita kan merequest IP ke local DNS server. Nah, kemudian pada local DNS server akan merequest lagi ke DNS server Google. Nah, tapi jika di DNS authoritative itu pada saat kita ingin mengakses facebook.com, kita hanya merequest IP ke local DNS server. Nah, kenapa? Karena di dalam local DNS server itu sudah terdapat yang namanya IP atau DNS server facebook.com-nya teman-teman. Jadi local DNS server ini digunakan untuk menyimpan hasil DNS yang ada di DNS server Google. Nah, itu adalah kira-kira yang namanya DNS authoritative server. Nah, itu saja untuk materi konsep dari DNS authoritative servernya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi clone Debian untuk web server. Nah, ini adalah topologi yang saya gunakan. Nah, jadi untuk bab kali ini kita akan coba membuat web server, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengcloning yang namanya server 1 Debian server untuk saya jadikan web server. Nah, jadi server Debian ini nanti kita clone ke web server. Di web server kita akan coba ganti IP-nya menjadi 10.10.10 T4, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke virtual machine-nya. Di sini saya sudah masuk ke server 1 Debian-nya. Kemudian kita matikan dulu mesinnya, teman-teman. Power off the machine, kita oke. Nah, setelah itu kita langsung saja ke atau kalian bisa klik kanan pada virtual machine-nya lalu clone. Di sini kita namakan virtual machine-nya yaitu web server. Server kita taruh di saja, teman-teman. Kita next, kemudian kita full clone. Oke, kita tunggu sebentar, ini masih mengcloning. Nah, setelah cloning, kalian bisa masuk ke virtual machine yang cloningan tadi atau virtual machine web servernya. Di sini kita akan coba mengganti IP-nya, teman-teman. Nah, di sini setelah kalian login, di sini kita coba cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya masih 10.10.10.2, teman-teman. Ini adalah IP server 1. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke root. Kemudian kita yang namanya nano etc network interface, atau kita akan coba mengganti IP-nya. Di sini address-nya kita ganti ke 4 saja agar lebih mudah, teman-teman. Kita Ctrl X, enter. Nah, di sini kita
restart terlebih dahulu IP-nya, kita coba cek. Nah, ini sudah berubah. Nah, setelah itu kita akan coba yang namanya mengganti hostname-nya teman-teman. Di sini masih server 1 Debian. Kita akan coba mengganti hostname ke nano etc slash hostname, kita enter. Nah, di sini kita ganti ke server 3 saja teman-teman, karena server 1 itu server Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, ini server 3 Debian untuk web server. Kita Ctrl E, di enter. Nah, kita exit lagi, kemudian kita login. Nah, masih di sini masih tidak bisa teman-teman, ternyata di sini kita reboot saja. Apakah sudah ganti? Reboot. Di sini ternyata kita reboot sudah berganti teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi clone Debian-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi zone file. Kita langsung saja ke virtual mesinnya. Nah, di sini saya menggunakan virtual mesin yang server 1 Debian, teman-teman. Nah, ini saya sudah masuk ke virtual mesinnya. Nah, yang pertama kita install yang namanya apt bin 9 terlebih dahulu, teman-teman. Sini pastikan kalian sudah masuk ke root. Sini kita apt install bin 9. Nah, ini saya sudah pernah mendownloadnya, teman-teman. Nah, setelah kalian install yang namanya bin 9, kalian masuk ke cd /etc/bin. Nah, setelah itu kita coba ls. Nah, di sini ada yang namanya, teman-teman, di sini ada yang namanya named conf local. Nah, jadi named conf local ini kita akan coba atau kita gunakan untuk namanya konfigurasi zone filenya, teman-teman. Di sini kita nano named .local, kita enter. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kalian bisa tulis zone spasi 2, lalu nama DNS yang kalian ingin buat. Di sini saya contohkan dava.com 2, lalu spasi kurung kroal, enter, lalu tab, lalu type master. Nah, di sini tipenya master, teman-teman. Kemudian titik koma, enter, tab. Nah, di ini peletakan filenya berada di directory etc bin. Kita /etc/ bin, lalu db dava (2) titik koma, kita enter lagi, kurung kroal tutup, titik koma, kemudian kita enter lagi, enter 2 kali, kita zone lagi, titik koma, titik 2, lalu ini adalah IP awal yang dibalik atau IP kita, teman-teman, yang 3 awal, teman-teman. Di sini kan IP server 1 Debian kita adalah 10.10.10.2.
Nah, jadi kita ambil 3 IP awal yaitu 10, 10, 10, lalu kita balik teman-teman. Nah, di sini jika dibalik itu tetap sama karena angkanya sama. Tapi jika ibaratkan IP yang ada di kliennya teman-teman. Di sini kan klien kita memiliki IP 172.16.1. Nah, jadi yang awal itu 1, yang tengah 16, yang terakhir 172. Nah, itu kira-kiranya teman-teman. Ya, 10, 10, 10, IN strip ADDR, titik apa, titik 2 lagi, spasi, kurung kroal, enter, tab. Tipenya juga sama, tipe master. Titik koma, kita enter. Lalu tab lagi. Kita juga direktorinya yaitu etc pin lalu db10 lalu titik koma, titik 2 dulu teman-teman, lalu titik koma, kemudian kita enter, kontrol tutup, titik koma. Nah, setelah itu kita lalu Ctrl E, G, enter. Nah, setelah selesai, jadi itu saja untuk materi konfigurasi zone file-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi forwarding file. Nah, kita langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, di sini saya masih menggunakan virtual machine server 1 Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja mengkonfigurasi forwarding file-nya. Nah, di sini kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada yang namanya DB 127 dan juga DB lokal. Nah, jadi DB 127 dan DB lokal ini kita akan gunakan sebagai konfigurasi forwarding file dan juga konfigurasi reverse file, teman-teman. Nah, sedangkan konfigurasi forwarding file kita menggunakan DB lokal. Nah, di sini DB lokal sudah disediakan dari sananya, teman-teman, dari virtual machine-nya. Di sini kita langsung saja copy DB lokalnya. DB lokal ke DB yang kita gunakan sebagai penyimpan zone file, teman-teman, yang ini, teman-teman. Sini DB Dava, kemudian kita enter. Setelah itu kita langsung saja konfigurasi DB Dava-nya, nano DB Dava. Nah, di sini kita langsung konfigurasi. Di sini pada localhost kalian bisa ganti DNS yang kalian ingin buat. Di sini saya akan coba buat dava.com. Ini dava.com. Di sini juga localhost-nya ganti dava.com. Nah, di sini perlu kalian ketahui pada saat kita mengkonfigurasi yang namanya DB, yaitu serialnya harus ganti-ganti, teman-teman. Tidak boleh sama. Di sini karena pertama kali saya mengkonfigurasi DB, ini tidak usah diubah, teman-teman. Tetap 2 saja. Nah, di sini pada bagian local source ini kita juga ganti ke ns1 dava.com
Lalu di sini ganti IP server satunya 10.10.10.2. Lalu di sininya kita ganti NS1. Ini cukup satu I-nya. Sini juga kita ganti IP server 3 atau web server teman-teman. 4. Kemudian kita enter, kita tambahkan www tab in tab gname tab lagi, lalu dava.com. Setelah itu kita langsung saja Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi forwarding filenya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi reverse file. Nah, kita langsung saja ke virtual mesinnya. Nah, di sini saya masih menggunakan server 1 Debian, teman-teman. Di sini kita lanjut. Nah, setelah kita mengkonfigurasi yang namanya forwarding file, kita lanjut ke konfigurasi reverse file. Di sini kita menggunakan template yang DB127, teman-teman. Nah, di sini kita cp DB127 ke DB10. DB10. Nah, DB10 ini kita gunakan sebagai penyimpan file di zone 10.10 ini di ARPA, teman-teman. Kita enter, kemudian kita nano, langsung saja konfigurasi DB10. Dan di sini sama seperti sebelumnya, kita ganti localhost-nya menjadi dava.com. Nah, ini serialnya kita ganti ke 3 saja, teman-teman. Tadi kita sudah menggunakan 2, sekarang kita menggunakan 3. Lalu pada bahan localhost ini kita ganti juga ke ns1 dava.com. Oh, salah, teman-teman, di sini dava.com. Kemudian di bagian ini kita ganti ke 2. Nah, 2 ini adalah host ID dari IP server 2, teman-teman. Kemudian di sini kita ganti ns. Sebentar, saya salah. ns di sini ns1 dava.com. Lalu kita enter, kita tambahkan juga host ID IP web servernya, teman-teman, in tab, kemudian kita ptr, kita tab lagi, lalu www dava.com. Kita enter, Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi reverse file-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi verify konfigurasi restart server. Nah, kita langsung saja ke virtual mesinnya. Di sini
saya sudah masuk ke server 1 Debian. Sini kita langsung saja verify konfigurasi data server. Di sini kita coba cek yang namanya named. Named check count. Nah, di sini jika tidak keluar apa-apa, kalian tidak ada error yang namanya named, teman-teman. Di sini setelah kita cek named check count, kemudian kita named checkzone dava.com db dava. Nah, jika kalian keluar zone dava.com in a2 oke, berarti pada saat kalian konfigurasi forwarding file itu kalian berhasil, teman-teman, tidak ada error. Nah, di sini kita coba yang checkzone yang 10.10 ini, teman-teman, konfigurasi. Nah, di sini oke juga, berarti pada saat kita konfigurasi reverse file juga sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, setelah itu berhasil, kita langsung saja merestart bin 9-nya. Systemctl restart bin 9. Sini kita enter. Nah, setelah kita restart, nah, jadi itu saja untuk materi verify konfigurasi restart servernya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi pengujian autoritatif. Nah, ini adalah materi terakhir. Kita akan coba uji konfigurasi yang ini, teman-teman, yang kita sudah buat sebelumnya. Kita langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah membuka kliennya. Nah, kemudian untuk pengujiannya, kalian terlebih dahulu ke namanya nano etc resolve code. Kalian konfigurasi dan lalu tambahkan name server, lalu IP server 1, dan juga search-nya domain yang kalian buat. Nah, setelah itu kalian Ctrl X, enter. Nah, setelah itu kalian bisa langsung di domain yang kalian buat. Di sini di dava.com, kita enter. Nah, di sini jika kalian sudah keluar pada answer section dava.com dan juga IP-nya IP web server, dan di sini juga servernya yang menjalankan yaitu server, yaitu IP-nya IP server 1 Debian, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Nah, ini adalah materi terakhir pada bab DNS server authoritative. Nah, terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.